Mata kuliah Regulasi Produk Bioteknologi, Magister Bioteknologi Universitas Surabaya, Mei 2020. Topik Regulasi Produk Bioteknologi berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama Bioteknologi, Perlindungan HKI, dan Material Transfer Agreement. Topik yang akan dibahas meliputi Biotechnology Regulatory Processes, Characterizing a New Biotech Products, Biotechnology Regulatory Agencies, Material Transfer Agreements, dan terakhir soal-soal tugas. Proses yang menyangkut regulasi bioteknologi. Peraturan mengenai rekayasa genetika menyangkut pendekatan yang diambil oleh pemerintah untuk menilai dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi rekayasa genetika dan pengembangan dan pelepasan organisme hasil rekayasa genetika atau GMO, termasuk tanaman atau ikan yang dimodifikasi secara genetik. Tanaman biotek mengalami lebih banyak pengujian dan pengawasan sebelum komersialisasi daripada produk pertanian lainnya, termasuk tanaman konvensional. Sebelum tanaman biotek dikirimkan ke Badan Pengatur untuk persetujuan, tim peneliti telah melakukan banyak tes untuk memastikan dan membuktikan keamanannya setara dengan tanaman yang konvensional. Characterizing a New Biotech Product. Pada tahap ini, pengusul membuktikan bahwa gen yang dimasukkan aman dan protein yang dihasilkan oleh DNA yang dimasukkan tersebut juga aman, termasuk verifikasi bahwa yang dimasukkan hanya ada satu kopi gen, salinannya utuh dan belum ada bagian lain yang dimasukkan. Juga membuktikan bahwa protein yang dihasilkan oleh DNA baru tersebut aman bagi konsumsi manusia dan hewan. Setelah pengujian ini selesai dan data telah dihasilkan, Pusat Keamanan Produk mengambil alih untuk pengujian lebih lanjut. Tahapan ini untuk melakukan penilaian keamanan pangan dan pakan. Dalam beberapa kasus, RNA interference atau RNAi digunakan untuk mengekspresikan suatu sifat. Ini merupakan mekanisme alami sel untuk mengatur ekspresi gen. Hal ini diakui oleh Administrasi Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat atau FDA sebagai Generally Regarded as Safe atau GRAS, dan karena itu konsumsi tidak diatur. Agensi Regulasi Bioteknologi. Semua produk baru yang dikembangkan melalui inovasi bioteknologi pangan dan tanaman berada di bawah proses persetujuan dan peninjauan Food and Drug Administration atau FDA. Cara bioteknologi meningkatkan varietas tanaman baru diatur oleh the USDA Animal and Plant Health Inspection Service di bawah Department of Agriculture atau USDA. US Environmental Protection Agency atau EPA bekerja sama dengan FDA dan USDA akan mengatur tanaman bioteknologi baru untuk memastikan bahwa tanaman ini tidak membahayakan lingkungan, termasuk lingkungan spesies tanaman dan hewan lainnya. Kita akan membahas mengenai Material Transfer Agreement atau MTA. MTA merupakan suatu kontrak yang mengatur transfer bahan penelitian nyata antara dua organisasi. Ketika penerima bermaksud menggunakannya untuk tujuan penelitiannya sendiri.
Material Transfer Agreement juga mendefinisikan hak-hak pemberi dana dan hak-hak serta kewajiban penerima sehubungan dengan materi dan keturunannya, turunannya, atau modifikasinya. Material biologis seperti reagen, sel lines, plasmid, dan vektor adalah bahan yang paling sering ditransfer. Tetapi MTA juga dapat digunakan untuk jenis bahan lain seperti senyawa kimia, tikus model, dan bahkan beberapa jenis perangkat lunak. Definisi yang penting diketahui adalah transferee, yaitu penerima properti yang ditransfer, dan transferor, orang yang memindahkan propertinya. Beberapa hal berikut ini merupakan komponen yang biasanya ditulis di Material Transfer Agreement. Tidak menutup kemungkinan ada elemen lain yang dimasukkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang paling penting adalah siapa pihak yang terlibat. Perjanjian tersebut harus mengidentifikasi nama dan status hukum para pihak. Saat melakukan transfer ke lembaga akademik, maka lembaga dan peneliti bisa menjadi penanda tangan. Kalau materi itu bersifat sangat sensitif, pemindah bisa memastikan bahwa akses hanya diberikan kepada individu yang disebutkan. Berikutnya, tentukan materialnya. Berbagai masalah bisa muncul ketika material tersebut adalah bahan kimia dibandingkan dengan organisme yang mereplikasi atau sel lain. Pada beberapa kasus, pemindah mungkin bisa memutuskan apakah akan menawarkan pasokan material yang terbatas atau tidak terbatas, misalnya dengan transfer antibodi atau hibridoma yang sesuai. Bisa dijelaskan apakah materi akan dikirimkan. Bagaimana mengidentifikasi cara pengirimannya? Mungkin ada regulasi pada suatu negara. Umumnya tiap negara memiliki regulasi sendiri, baik ekspor, impor, maupun lainnya, daerah sesuai negara dan daerahnya. Hal lain adalah apa yang bisa dilakukan dengan materi. Potensi penggunaan materi dan ruang lingkup pekerjaan yang diizinkan harus dijelaskan di MTA. Para pihak harus mengidentifikasi kekayaan intelektual dan hak kepemilikan dalam materi. Definisi materi dapat mencakup turunannya, karena ini bisa mendatangkan risiko kalau tidak jelas. Transferor akan ingin mengontrol sejauh mana materi dapat ditransfer di dalam dan di luar organisasi transferee. Ini dapat didukung oleh kewajiban pencatatan. Elemen lain yang perlu dipertimbangkan adalah berapa lama periode evaluasi. Para pihak harus mempertimbangkan lamanya periode evaluasi. Apakah itu dapat dihentikan lebih awal dan apa yang terjadi pada penghentian? Pertanggungjawaban. Penggunaan materi pada umumnya akan menjadi satu-satunya risiko transferee. Tetapi ini mungkin tidak menjadi masalah kalau transferor membayar untuk evaluasi. Salah satu pihak dapat meminta ganti rugi dari yang lain untuk kerusakan atau cedera yang dihasilkan oleh proses evaluasi. Salah satu elemen lainnya yang penting adalah kekayaan intelektual. Transferee pantas untuk mengakui hak kekayaan intelektual dari transferor di dalam materi tersebut. Transferee mungkin khawatir tentang pelanggaran kekayaan intelektual pihak ketiga dan dapat meminta jaminan atau ganti rugi.
Elemen lainnya adalah hasil, pengetahuan, material, dan penemuan yang dibuat oleh transferee. Ini merupakan hal yang paling banyak dibahas dalam MTA. Kalau tidak ada ketentuan yang jelas, setiap karya yang dibuat oleh transferee akan menjadi milik transferee. Jika pemindah ingin memperoleh hak atas pekerjaan semacam itu, hal ini harus dijelaskan. Transferee ingin membatasi hak tersebut sebanyak mungkin. Jika transferee ingin mempertahankan kepemilikan hak atas hasil, tetapi tidak akan dapat melakukannya tanpa menggunakan intellectual property atau materi transferer, maka perlu memasukkan mekanisme untuk menyetujui hak eksploitasi. Akses pembayaran juga harus diperhatikan. Pembayaran untuk akses ke materi dan hak untuk hasil harus ditangani. Evaluasi opsi dan eksklusivitas. Transferee dapat menginginkan eksklusivitas dan opsi untuk memperoleh hak atas materi dan kekayaan intelektual yang sesuai. Ketentuan lain, kerahasiaan hukum yang mengatur dan mekanisme penyelesaian perselisihan harus ditangani. Ada 3 tipe MTA yang paling umum pada institusi akademik, yaitu transfer di antara institusi akademik atau riset, transfer dari akademia ke industri, dan transfer dari industri ke akademia. Pada akhir video ini, kerjakan soal tugas. Carilah informasi tentang regulasi produk bioteknologi yang berlaku di Indonesia, berkaitan dengan perjanjian kerjasama, perlindungan HKI, dan material transfer agreement, termasuk contoh-contoh bila ada.